Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan program Smart PLS. Sebelum melakukan pengujian, perlu kita mengetahui tentang konsep dasar dari uji validitas dan reliabilitas pada program Smart PLS. Uji validitas dan reliabilitas dalam Smart PLS termasuk ke dalam pengujian outer model atau pengukuran model. Tujuan dari pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen itu dapat menjadi sebuah alat ukur yang akurat. Sedangkan untuk tujuan dari uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui akurasi dan tingkat konsistensi pengukurannya pada variabel-variabel yang digunakan. Dan perlu untuk diketahui, data yang baik digunakan untuk menjadi instrumen penelitian adalah data yang telah lolos dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun kriteria pengujian validitas dan reliabilitas pada program Smart PLS. Yang pertama ada validitas konvergen atau convergent validity yang dapat dilakukan dengan metode atau parameter loading factor dengan aturan atau pedoman praktisnya lebih besar dari 0,70 untuk confirmatory research, dan dapat juga dilakukan dengan nilai AV yang memiliki aturan atau pedoman praktisnya lebih besar dari 0,50 untuk confirmatory dan exploratory research. Adapun validitas diskriminan yang memiliki metode atau parameter dapat dilihat dengan menggunakan nilai cross-loading dengan aturan atau pedoman praktisnya lebih besar dari 0,70 untuk setiap variabel. Sedangkan untuk uji reliabilitas dapat dilakukan dengan dua metode atau parameter. Yang pertama dengan melihat nilai Cronbach alpha dengan aturan atau pedoman praktisnya itu lebih besar dari 0,70 untuk confirmatory research dan lebih besar dari 0,60 untuk exploratory research. Adapun metode atau parameter dengan menggunakan nilai composite reliability dengan aturan atau pedoman praktisnya lebih besar dari 0,70 untuk confirmatory research dan lebih besar dari 0,60 atau sampai dengan 0,70 untuk exploratory research. Mungkin setelah mengetahui konsep dasar dan kriteria pengujian validitas dan reliabilitas pada program Smart PLS, kita akan langsung saja mempraktekkan. Pertama yang perlu dimiliki tentunya adalah sebuah data. Pada kesempatan kali ini saya memiliki sebuah data yang terdiri atas 3 variabel, yaitu 2 variabel independen X dan 1 variabel dependen Y. Setelah dihimpun datanya, kita bisa langsung save saja. Dan perlu untuk diketahui datanya perlu berformat CSV atau comma delimited. Mungkin langsung saja kita bisa save. Setelah di save, kita akan langsung melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Kita bisa buka program Smart PLS. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan program Smart PLS versi 3.2.9. Kita bisa langsung new project. Saya bisa memberikan nama validitas dan reliabilitas dan klik OK. Setelah membuat new project, kita bisa impor data dengan double klik di sini. Terus kita impor datanya dan klik OK. Jika muncul seperti ini, berarti data telah berhasil diimpor. Diketahui terdapat 105 sampel dan 15 indikator. Setelah pengimporan data, langkah selanjutnya dengan membuat model, yaitu dengan cara kita bisa blok indikatornya, terus kita drag ke sini. Begitu juga untuk yang X2 dan Y-nya juga.
Tidak pusing, kita bisa rename, misal ini untuk variabel x1, ini untuk variabel x2, dan ini untuk variabel y-nya. Setelah di rename, kita bisa hubungkan dengan tombol connect ini atau Alt 3 dari x1 ke y, kemudian dari x2 ke y. Maka otomatis suaranya akan berubah menjadi biru dan kuning. Setelah itu, kita bisa langsung klik yang calculate dan PLS algorithm. Langsung saja start calculation. Maka akan langsung keluar output dari uji alter model. Yang pertama kita akan lihat untuk validitas konvergen, kita bisa klik yang final result, kemudian alter loading. Maka akan keluar output seperti ini. Berdasarkan output Smart PLS, diketahui bahwa untuk seluruh indikator atau instrumen pada data penelitian itu berwarna hijau, yang menandakan bahwa seluruh nilai loading faktornya itu lebih besar dari 0,70. Sehingga dapat dinyatakan bahwa untuk validitas konvergen yang pertama melalui loading faktor, data ini telah memenuhi persyaratannya. Nah, selanjutnya dengan melihat nilai AV, nilai AV bisa kita lihat di quality kriteria dan yang ini, yang construct reliability dan validity. Ini untuk nilai AV, diketahui untuk seluruh nilai AV itu lebih besar dari 0,50, yang ditandakan dengan output nilai yang berwarna hijau, sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian telah memenuhi dua syarat pada uji validitas konvergen. Yang selanjutnya untuk validasi diskriminan, kita bisa klik yang diskriminan validity, kemudian kita klik yang cross loading. Maka akan keluar output seperti ini. Dan cara membacanya untuk X1 kita bisa lihat di sini. Untuk X1 seluruh instrumen atau indikator memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Kemudian X2 kita lihat di sini, untuk X2-nya juga lebih besar dari 0,70 seluruhnya. Begitu pula dengan Y-nya. Sehingga dapat dinyatakan data pada penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik. Yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, yang pertama Cronbach's Alpha, yang kedua Composite Reliability. Kita bisa klik kembali yang Construct Reliability dan Validity. Maka akan keluar nilai seperti ini. Agar tidak pusing, saya kecilkan dulu. Ini untuk Cronbach's Alpha, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Dan untuk kompositnya juga memiliki nilai seluruhnya itu lebih besar dari 0,70. Sehingga berdasarkan output hasil dan pemaparan yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini seluruhnya telah lolos dalam uji validitas, baik itu konvergen maupun diskriminan, dan telah lolos dalam uji reliabilitas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Mari kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.